warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Tujuan dari pembuatan video ini untuk menjelaskan secara rinci tentang teori-teori motivasi. Simak sampai akhir video ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian motivasi. Motivasi adalah perilaku yang ingin mencapai tujuan tertentu yang cenderung untuk menetap. Motivasi juga merupakan kekuatan yang mendorong dan mengarahkan keberhasilan perilaku yang tetap ke arah tujuan tertentu. Motivasi bisa berasal dari dalam diri seseorang ataupun dari luar dirinya. Motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang disebut sebagai motivasi intrinsik, dan motivasi yang berasal dari luar diri seseorang disebut sebagai motivasi ekstrinsik. Materi berikutnya ada tentang konsep motivasi. Konsep motivasi yang dijelaskan oleh Suwanto ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu model tradisional, di mana hal ini untuk memotivasi pegawai agar gairah kerja meningkat perlu diterapkan sistem insentif dalam bentuk uang atau barang kepada pegawai yang berprestasi. Yang kedua ada model hubungan manusia. Untuk memotivasi pegawai agar gairah kerjanya meningkat adalah dengan mengakui kebutuhan sosial mereka dan membuat mereka merasa berguna dan penting. Yang ketiga ada model sumber daya manusia. Pegawai dimotivasi oleh banyak faktor, bukan hanya uang atau barang, tetapi juga kebutuhan akan pencapaian dan pekerjaan yang berarti. Materi yang berikutnya ada tentang proses motivasi. Motivasi merupakan sebuah predisposisi untuk bertindak dengan cara yang khusus dan terarah pada tujuan tertentu, sekalipun rumusan motivasi dibatasi hingga purposif atau yang diarahkan pada tujuan. Menurut Winardi tahun 2001. Winardi 2001 menggambarkan proses mekanisme dasar sebagai berikut. Yang pertama ada kebutuhan, keinginan, ekspektasi. Yang berikutnya ada perilaku, yang berikutnya ada tujuan, dan yang berikutnya ada umpan balik atau feedback. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis motivasi dan fungsi-fungsi motivasi. Yang pertama, adapun jenis-jenis motivasi itu ada dua. Yang pertama, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Apa sih motivasi intrinsik itu? Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang berfungsinya sehingga tidak perlu rangsangan dari luar, karena sudah ada di dalam dirinya akan dorongan melakukan sesuatu. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang sudah ada motif-motif yang berfungsi dari luar, karena perangsangnya sudah ada dari luar. Adapun contoh-contoh motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang pertama, contoh motivasi intrinsik yaitu seperti berpartisipasi dalam sebuah perlombaan karena ingin menikmati aktivitas perlombaan tersebut. Yang kedua yaitu belajar hal-hal baru tapi karena menganggapnya sebagai sesuatu yang menarik. Sedangkan contoh dari motivasi ekstrinsik yang dari luar yaitu seperti berpartisipasi dalam perlombaan tetapi hanya karena ingin membawa pulang hadiah tersebut. Yang kedua yaitu belajar hal-hal baru itu karena tuntutan pekerjaan. Nah teman-teman, adapun fungsi-fungsi dari motivasi yaitu yang pertama menurut Sardiman 2007 dalam Kim 2009. Adapun motivasi fungsinya yaitu ada tiga. Yang pertama itu mendorong manusia untuk berbuat. Nah, motivasi ini di dalam hal ini itu merupakan motor penggerak dan setiap kegiatan yang akan dikerjakan sebagai motor penggerak. Nah, yang kedua yaitu menentukan arah perbuatan. Nah, adapun yang ketiga yaitu menyeleksi perbuatan-perbuatan itu untuk menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dilakukan. Nah, adapun menurut Hamalik 2007 dalam Kim 2009
yaitu motivasinya berfungsi sebagai 3, yaitu yang pertama mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Tanpa motivasi itu tidak akan timbul suatu perbuatan, yaitu seperti belajar, melakukan sesuatu perbuatan. Nah, yang kedua yaitu sebagai pengarah di dalam kita melakukan hal tersebut. Nah, adapun yang ketiga yaitu sebagai penggerak untuk kita melakukan hal-hal perbuatan yang akan kita lakukan. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori motivasi menurut para ahli. Yang pertama, teori motivasi Abraham Maslow atau teori kebutuhan. Abraham Maslow mengemukakan bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Ia menunjukkannya dalam 5 tingkatan yang berbentuk piramid. 5 kebutuhan tersebut yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan akan rasa cinta dan rasa memiliki, kebutuhan akan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Selanjutnya ada teori motivasi Herzberg atau teori 2 faktor. Menurut Herzberg, ada 2 jenis faktor yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari ketidakpuasan. 2 faktor itu disebutnya sebagai faktor ekstrinsik dan faktor intrinsik. Faktor ekstrinsik adalah motivasi seseorang untuk keluar dari ketidakpuasan, termasuk di dalamnya adalah hubungan antar manusia, imbalan, kondisi lingkungan, dan sebagainya. Yang kedua ada faktor intrinsik, yaitu motivasi seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan, yang termasuk di dalamnya adalah pengakuan, kemajuan tingkat kehidupan, dan sebagainya. Yang ketiga ada teori motivasi Max-Lelland atau teori kebutuhan berprestasi. Teori yang dikemukakan oleh Max-Lelland menyatakan bahwa ada 3 hal penting yang menjadi kebutuhan manusia, yaitu yang pertama ada need for achievement atau kebutuhan prestasi, yang kedua ada need for affiliation atau kebutuhan akan hubungan sosial, dan yang ketiga ada need for power atau dorongan untuk mengatur. Selanjutnya ada teori motivasi dari Fromm. Teori dari Fromm tentang cognitive theory of motivation menjelaskan mengapa seseorang tidak akan melakukan sesuatu yang ia yakini ia tidak dapat melakukannya, sekalipun hasil dari pekerjaan itu sangat dapat ia inginkan. Menurut Fromm, tinggi rendahnya motivasi seseorang ditentukan oleh 3 komponen, yaitu ekspektasi, instrumentalis, dan valensi. Yang kelima ada teori motivasi klasik. Teori motivasi ini diungkapkan oleh Frederick Taylor, yang menyatakan bahwa pekerjaan hanya termotivasi semata-mata karena uang. Konsep ini menyatakan bahwa seseorang akan menurunkan semangat kerjanya bila upah yang diterima dirasa terlalu sedikit atau tidak sebanding dengan pekerjaan yang harus dilakukan. Selanjutnya ada teori motivasi Douglas MacGregor, mengemukakan 2 pandangan manusia, yaitu teori X dan teori Y. Menurut teori X, pengandaian yang dipegang manajer yaitu 1. Karyawan secara inheren tertanam dalam dirinya tidak menyukai kerja. Yang kedua, karyawan tidak menyukai kerja, mereka harus diawasi atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, karyawan akan menghindari tanggung jawab. Dan yang keempat, karyawan menaruh keamanan di atas semua faktor yang dikaitkan dengan kerja. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat bagi kita semua.